Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firas Desan Sairazi dari kelas 6 Buya Hamka. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kultum tentang tanda-tanda kematian menurut agama Islam. Sebagaimana yang kita ketahui, semua yang terjadi di dunia ini tidak terjadi secara kebetulan. Semua sudah terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sebelum turun hujan, maka langit akan memberikan tanda-tanda seperti mendung, berangin, atau ketika akan turun hujan deras, biasanya langit akan memberikan tanda mendung, berangin, disertai dengan kilat dan guntur. Hal-hal yang pasti seperti kematian juga pasti memiliki tanda-tanda tersendiri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kullu nafsin za'iqatul maut summa ilaina turja'un, yang artinya tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati, dan kepada kamilah mereka akan kembali. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 57. Dari berbagai sumber yang saya temukan, tanda-tanda kematian dimulai dari 100 hari, 40 hari, 7 hari, 3 hari, dan yang terakhir 1 hari. Kita akan mulai dari 100 hari. Tanda 100 hari sebelum kematian biasanya muncul setelah waktu asar. Kita akan merasakan menggigil dari ujung rambut hingga ujung kaki. Tanda kematian ini akan terasa nikmat dirasakan. Dan bagi orang-orang yang beriman, sudah menduga kalau ini adalah tanda kematian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, bagi orang yang tingkat keimanannya rendah, mereka terkadang tidak sadar dan bahkan tidak tahu kalau ini adalah isyarat kematian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita akan memasuki fase 40 hari sebelum kematian. Kita akan merasakan denyutan di bagian pusat tubuh kita. Itu pertanda bahwa daun yang tertulis nama kita dari pohon yang terletak di arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala telah gugur dan terjatuh dari pohonnya. Kemudian malaikat maut mengambil daun tersebut dan mulai membuat persiapan. Di antaranya mulai mengawasi kita setiap saat. Sesekali malaikat maut menampakkan dirinya dalam wujud manusia. Seketika orang yang akan dicabut nyawanya itu akan terkejut dan bingung melihat malaikat maut. Walaupun malaikat maut wujudnya hanya satu, tetapi atas izin Allah dia dapat mencabut nyawa manusia dalam waktu yang bersamaan. Selanjutnya kita akan memasuki fase 7 hari sebelum kematian. Tanda-tanda kematian ini juga muncul setelah waktu asar. Tanda-tanda kematian ini hanya akan diberikan dari Allah untuk orang yang diuji dengan Allah sakit. Biasanya orang yang sakit, yang tidak berselera makan, tiba-tiba ingin makan. Ini merupakan isyarat dari Allah kalau memang kematian benar-benar sudah dekat. Versi lain yang pernah saya dengarkan dari beberapa tausiah ustadz bahwa orang yang akan meninggal bahwa 7 hari saat orang akan meninggal ini biasanya orang yang sakit akan selalu memalingkan wajahnya ketika sedang berpapasan atau bertemu dengan orang lain. Bahkan tanda ini akan mudah kita kenali pada orang sakit. Misalnya, ya semula, orang sakit ini biasanya tidur mengarah ke arah pintu kamar. Tapi tiba-tiba dia lebih suka memalingkan wajahnya ke tembok saat bertemu dengan orang lain. Kita akan memasuki fase 3 hari sebelum kematian. Pada suatu saat kita akan merasakan denyutan di antara dahi kita, yaitu antara dahi kanan dan dahi kiri. Setelah tanda itu terjadi, maka berpuasalah kita untuk menghilangkan najis di dalam perut dan supaya orang memandikan jasad kita dengan mudah. Dalam hal makan, pada fase ini dikatakan bahwa orang yang sudah mengalami fase 3 hari sebelum kematian akan kehilangan daya rasanya terhadap makanan yang dia makan. Untuk orang beriman, ketika dia sudah mencapai fase ini, tentu dia akan bersiap-siap dengan apa yang akan dihadapinya. Namun, bagaimana dengan orang yang tidak mengetahuinya? Setelah itu, kita akan masuk ke dalam fase 1 hari sebelum kematian. Kita akan merasakan denyutan di antara ubun-ubun. Oh ya, dan juga
tanda ini masuk setelah waktu asar. Ketika kita sudah merasa denyutan di ubun-ubun, ini menandakan bahwa kita sudah tidak bisa melihat asar di keesokan harinya. Lalu kita akan masuk ke tanda terakhir, yaitu kita akan merasakan sejuk dari bagian bawah kaki menuju ke pinggang dan akhirnya menuju tenggorokan. Setidaknya ini adalah ilmu pegangan bagi kita semua manusia yang ada di muka bumi ini. Dengan mengetahui tanda-tanda tersebut, semoga saja kita dapat memperbanyak amalan soleh dan juga segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dulu uraian kali ini, semoga menjadi berkah untuk kita semua. Terakhir, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.